Silakan Kang Kus. Sampai gimana? Gimana ada pesan-pesannya juga buat kita-kita. Waktunya sama 5 menit Kang Kus. Oke, gini. Kebetulan kan saya termasuk pengurus maupun penganut yang disebut penghayat kepercayaan ya. Ya. Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, sebelumnya saya ucapkan salam Pancasila aja deh untuk semua. Biar nggak satu persatu, karena kadang suka ada yang kelewat. Benar, tadi kita ucapannya salam Indonesia, Kang. Oh, salam Indonesia, ya udah salam Indonesia, salam Pancasila. Ya, jadi kami dari kalangan penghayat kepercayaan yang sebetulnya itu menganut ajaran leluhur bangsanya sendiri, itu dalam perjalanan sejarah itu mengalami masa marginalisasi yang sangat intens dan kuat gitu ya. Nah, sehingga dan marginalisasi itu ditambah dengan stigma. Stigma waktu zaman kolonial disebutkan kami leluhur ini penyembah roh nenek moyang, penyembah batu, penyembah pohon gitu. Nah, itu yang sehingga disebut animisme dinamisme, yaitu sistem keyakinan yang masih mendasar dan biasanya itu dianut zaman mungkin jutaan tahun yang lalu, masyarakat baru berbudaya gitu, belum berbudaya malah. Nah, padahal dalam situs-situs yang ditinggalkan oleh leluhur kita itu membuktikan ribuan tahun yang lalu sebelum Masehi kita sudah berbudaya. Sudah ada peninggalan-peninggalan yang memperlihatkan bahwa leluhur kita itu sudah menganut dan menjalankan sistem keyakinan. Salah satu yang banyak kita temui adalah di dalam situs-situs itu ada selalu simbol lingga dan yoni. Lingga itu simbol bapa, yoni simbol bapa, dan yoni simbol ibu. Jadi dalam kajian terhadap diri dalam rangka pencarian Tuhan itu menemukan bahwa kelahiran kita itu karena adanya ibu dan bapak. Dan dari situlah kemudian ke alam, ke Tuhan. Jadi kalau dari sisi agama yang lain mencari Tuhan itu keluar diri, dari sistem ajaran leluhur mencari Tuhan itu ke dalam diri, sehingga ketemu dulu siapa aku, dari mana aku, dan apa tugas aku, dan mau kemana. Kalau aku sudah tidak apalagi sudah selesailah mengembara di dunia ini gitu. Nah itu ya kalau yang disebut sangkan paraning dumadi kalau bahasa kawinya. Kalau di Sunda disebut nyungsi diri nyuai badan, angelo paisan tunggal. Jadi menggali ke dalam diri akan ketemulah simbol-simbol dari ketunggalan atau ketuhanan. Nah itu kemudian Kang punten 1 menit deui. Aduh, 1 menit. Nah, itu jadi masa penjajahan disebutkan animisme, kemudian pada masa Republik ini terbentuk disebut ini kelompok-kelompok yang sesat, yang mempermainkan agama, sehingga akibatnya adalah timbul diskriminasi, bahkan untuk mengaku dirinya sebagai penghayat aja susah. Baru tahun 2017 bisa dicantumkan di KTP bahwa kami penghayat kepercayaan. Nah, sebelumnya tidak boleh ngaku, harus ngambil salah satu agama, jadi disuruh untuk berbohong kepada dunia gitu ya, kepada dirinya dan kepada umum bahwa dia harus menganut agama tertentu, padahal tidak gitu. Nah, berkat perjuangan dan kita mengklarifikasi, menjelaskan siapa dan apa itu tentang kepercayaan, barulah tahap demi tahap masyarakat dan para pejabat itu terbuka siapa tentang kepercayaan. Namun ini masih perjuangan, masih belum selesai karena masih misalnya untuk menjadi tentara masih belum boleh karena tidak disediakan kolom pilihan untuk penghayat, tapi di beberapa sudah ada kemajuan. Pendidikan di sekolah sudah bisa, di KTP sudah bisa dicantumkan, perkawinan sudah bisa dilaksanakan. Jadi ada kemajuan-kemajuan namun belum selesai. Nah, kami berharap ke depan itu akan tidak ada lagi diskriminasi karena kami itu ya sama dengan bangsa Indonesia yang lainnya, bahkan secara dunia ya kami sama-sama manusia itu yang punya ya, setuju Kang. Hatur nuhun Kang. Punten nih, punten Kang Kus. Terima kasih, bangga. Tapi pesannya luar